tanggal 9 itu Ustaz, itu hari Arafah, kita sudah dianjurkan untuk bertakbir. Dari tanggal 9, sebagian orang kan kalau takbirnya itu malam hari raya. Nah, kalau untuk Idul Adha dari tanggal 9 subuh atau hari Arafah itu dianjurkan sudah bertakbir. Idul Adha itu lebih besar dan lebih penting daripada Idul Fitri. Lebih afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang lagi di podcast kali ini. Masya Allah, alhamdulillah, kita akan lanjutkan perbincangan ngobrol santai. Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan tamu kita, Al-Ustadz Muhammad bin Umar Haddad. Alhamdulillah. Ini juga beliau ini salah satu kepala di bidang pendidikan di Madrasah Yayasan Al-Falah Al-Khairiyah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kali ini, yaitu yang berkaitan seputar, yaitu tentang Id, hari raya, terutama yaitu Idul Adha, hari raya Idul Adha. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada salah satu hari-hari besar di dalam agama Islam adalah hari raya Idul Fitri. Ini yang kita ingin tanamkan, ya, terutama dalam diri kita dan masyarakat kita, terutama umat Islam, yaitu menanamkan yaitu hakikat hari raya dalam kehidupan mereka. Kita tahu ya Ustadz Muhammad, setiap orang pasti beda-beda menyikapi hari raya. Ya, mereka sebagian ya mereka mengukur hari raya ini sekedar ya membeli pakaian baju atau gimana. Itu untuk kita lebih memberikan pemahaman kepada mereka tentang Idul Adha atau Idul Fitri. Semua kan berkaitan dengan yaitu kembalinya mereka kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang antum bisa sampaikan kepada kita semua, terutama pemirsa yang menyaksikan video ini, tentang yaitu hari raya, Habib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khair. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang begitu luas insyaAllah untuk kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Idul Adha atau Idul Fitri. Id itu kalau arti bahasanya kembali. Dinamakan Idul karena setiap tahun kembali. Idul Fitri atau Idul Adha setiap tahun itu waktunya akan kembali. Hari rayanya akan kembali, tapi manusianya belum tentu akan kembali. Karena itu Idul Adha, hari raya Idul Adha, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan ini berkenaan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan juga situ ada syariat yang agung juga, yang yaitu pelaksanaan yaitu ibadah haji dan umrah. Betul. Yaitu ketika hari itu kan semua umat Islam berkumpul di Baitullah untuk melaksanakan yaitu ibadah haji. Mudah-mudahan ya, kita tahu tahun ini libur. Haji libur. Kalau hajinya tidak libur, ya. Hajinya tidak libur, tapi jamaahnya yang akan berangkat diliburkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang segera dibuka kembali insyaallah dan diberikan kemudahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang banyak kekeliruan seperti yang antum tadi Ustaz Abdillah sebutkan tentang hari raya ini, orang berlomba-lomba dengan pakaian yang baru, tetapi mereka lupa tentang makna hari raya yang sesungguhnya. Al-Id laisa man labisal jadid. Hari raya itu laisal id liman labisal jadid. Bukanlah mereka yang bermewah-mewahan, berpakai pakaian yang memang disunnahkan kita pakai baju yang bagus, disunnahkan pakai baju yang terbaru dan memakai wangi-wangian. Tetapi itu bukan tujuannya. Bukan tujuannya untuk kita berlomba-lomba. Tetapi hakikat daripada Id itu menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan rasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan orang pakai baju baru,
berbangga-banggaan dengan pakaian tetapi melupakan substansi atau makna daripada hari raya itu sendiri. Itu yang perlu diingat. Sebagian orang, Sebagian aja. ya, sebagian mereka juga ya mampu untuk membeli baju yang baru untuk dia pakai, dia bangga-bangga di hari raya, tapi dia lupa dengan hakikat itu tersebut apa? Ketika dia pakai baju baru, dia tidak sholat. Allah. Di hari tersebut dia. Dan juga sebagian mereka ada yang merasa daripada terutama kaum du'afa. Jadi dari kaum muslimin yang memang tidak mampu, mereka seakan-akan merasa adanya silaturahmi di antara mereka, terutama saudara yang masih ada kerabat, seakan-akan terjadinya silaturahmi cuma setahun sekali. Jadi setelah Id itu seakan-akan sudah tidak ada lagi silaturahmi. Itu kan pemaknaan yang ya, keliru. Betul. Malah itu di hari tersebut malah lebih kita jabar khatir kita ya. Kita menggembirakan hati saudara-saudara kita kaum muslimin dengan silaturahmi, dengan mengucapkan tahniah juga Habib ya. Itu salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Mengucapkan tahniah. Minal aidin wal faizin wal maghbulin. Mudah-mudahan kita termasuk orang kembali maksudnya kembali suci, kembali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wal maghbulin, yang diterima amal ibadahnya kita. Mungkin yang puasa, ada yang puasa pada 10 hari pertama ini, atau puasa ngambil Senin Kamis, atau mungkin puasa ngambil hari Arafah. Mudah-mudahan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali lagi yang memang hal-hal yang penting untuk diperhatikan pada hari raya ini. Di antaranya tanggal 9 itu Ustaz. Itu hari Arafah, kita sudah dianjurkan untuk bertakbir. Dari tanggal 9, sebagian orang kan kalau takbirnya itu malam hari raya. Nah, kalau untuk Idul Adha dari tanggal 9 subuh atau hari Arafah itu dianjurkan sudah bertakbir. Situ di antaranya. Ya silaturahim, juga menampakkan rasa syukur. Puasa di hari Arafah, puasa. Terutama itu kalau tidak salah, kita dulu ketika di Tarim, itu ada yang namanya ta'rif. Betul. Ingat. Sore hari tanggal 9. Ya, sebelum malam lebaran. Iya, sebelum malam lebaran. Itu kita kan semua kayak ulama-ulama di Tarim, ayan, tokoh-tokoh masyarakat, ya, terus semua ya para masyarakat yang di situ berkumpul di suatu tempat, ya, di mana mereka berkumpul di situ untuk tadarruk, tempat terbuka ya. Untuk tasyabbuhan di ahli Arafah, untuk menyerupai orang-orang yang sedang berkumpul di padang Arafah. Walaupun mereka ada di kampung halamannya, ada di kotanya, di desanya masing-masing, tetapi dengan menyerupai mereka yang sedang haji di Arafah, dengan berharap supaya dikaruniakan seperti apa yang dikaruniakan kepada ahli Arafah. Itu ditarim, Masya Allah. Kemudian kan mereka berbuka bersama situ. Buka bersama. Sampai sholat karena puasa kan. Takbir juga. Sampai sholat maghrib berjamaah kemudian pulang. Betul. Masya Allah, itu hal-hal yang juga harus kita perhatikan kan gitu. Kita bisa mengamalkan. Dan juga sebagaimana dikatakan Habibullah Haddad, kalau Id itu yang bermakna akan terulang setiap tahunnya. Tapi kata Habibullah Haddad, memang Id setiap tahun akan berulang, tapi orangnya ini kan belum tentu. Mudah-mudahan Allah panjangkan amin insyaallah. Dan juga itu salah satu daripada ulama-ulama kita, terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha radhiyallahu anhu, beliau mempunyai pemaknaan dalam yaitu Id sangat dalam Habib. Yang antum pernah mendengar perkataan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang Id. Tentang Id, tentang hari raya. Laisal Id liman labisal jadid. Iya, terus kan itu ada sebuah kejadian yang sahabat menanyakan kepada Sayyidina Ali. Beliau ketika hari raya kok tidak makan makanan yang luar biasa, yang enak. Kata beliau kan itu ada perkataan dari beliau yang kata beliau kalau sekarang untuk kita semua kaum muslimin adalah hari raya, besok hari raya, dan setiap tahun akan terulang hari raya, dan kata beliau setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hakikat hari raya. Masya Allah, itu kullu yaum la na'sillah fi fa huwa Id. Masya Allah, itu pemaknaan yang sangat dalam dari beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi kita setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu sudah Id untuk kita, yaitu
rasa senang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini lagi kita kalau di Idul Adha, Idul Fitri itu kan ada yang namanya sholatul Id, Habib. Nah, itu sebagian orang ada yang menunaikan sholat Id, sebagian tidak ada yang menunaikan sholat Id. Kan apa ya bahasanya, kalau bahasa Madura itu CE mana kan ya. Walaupun satu tahun sekali. Idul Adha itu lebih besar dan lebih penting daripada Idul Fitri. Afdal, lebih afdal. Malah mungkin orang menganggap karena Idul Fitri sudah baru 2 bulan yang lalu, sekarang dianggap biasa saja. Padahal di dalam agama lebih afdal sholat Idul Adha daripada Idul Fitri. Fasalli li rabbika wanhar. Itu di situ firman Allah mengatakan sholatlah. Sholat di sini kata ahli tafsir sholat Idul Adha. Wanhar dan memotong kurban. Setelah sholat. Itu secara hukumnya, Habib. Ini biar para apa namanya yang melihat pemirsa ini bisa mengetahui. Secara hukumnya itu sholat Idul Adha itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi sebagian lagi daripada seperti madhab Abu Hanifah itu malah wajib. Sholat Idul Adha itu wajib di madhab Abu Hanifah. Tapi kalau tidak menunaikan bisa dosa. Sama seperti sholat 5 waktu. Masya Allah. Tetapi dalam madhab kita itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, jangan sampai kita tinggalkan, apalagi setahun sekali. Dan yang terafdol, lebih afdol dibandingkan dengan Idul Fitri. Sayang kalau dilewatkan. Karena itu sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri kan memang waktunya terbatas. Jadi tidak bisa ketika kita tidak sholat atau kita ketiduran mau dikodok besoknya kan tidak bisa. Nggak bisa. Hanya hari itu. Kesempatan hanya hari itu kan gitu. Jadi kita harus memperhatikan gitu. Waktunya sholat Idul Adha itu setelah terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah terbit matahari disunnahkan untuk diundur sedikit sampai irtifa' asy-syams, sedikit meninggi. Qadra rumh. Ya, seperti orang kalau mau memanah itu jadi panahnya agak naik sedikit. Begitu matahari ketika agak naik sedikit. Kalau di Bondoso biasanya jam berapa? Ya mungkin setengah 7 atau jam 7 kurang jam lebih. 6, biasanya di kampung-kampung rata-rata masjid-masjid jam 6, tapi itu sudah masuk. Kalau di kampung Arab jam berapa? Di kampung Arab Bondowoso setiap tahun jam 7. Jam 7. Kurang lebih jam 7. Jadi memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak bisa sholat Id atau ketinggalan di kampung-kampung bisa ke kampung Arab. Boleh, bisa jadi solusi. Dan waktu berakhir sampai qabla zawali syams, sebelum datang waktu zuhur. Setelah adzan zuhur sudah tidak bisa sholat. Itu apa namanya? Apakah sholat itu harus kita laksanakan di masjid? Seandainya ada orang ketiduran, ya, dia bangun jam 7 sehingga dia sudah ketinggalan sholat id di masjid, sudah pulang, orang-orang sudah pulang semua. Itu apakah masih disunnahkan untuk orang tersebut? Tetap orang tersebut disunnahkan, ya. Walaupun dia sendirian di rumah, ya, di rumah atau di mana saja, di jalan kah misalnya dia ada mau sholat di jalan, di situ karena waktunya tanggal 10 setelah terbit matahari, dia nggak sanggup misalnya di jalan atau di mana nggak ada masjid, tetap dia disunahkan walaupun sendirian. Jadi tetap pelaksanaan sholat id itu tetap dilaksanakan walaupun sendiri. Tapi lebih afdolnya berjamaah. Jamaah. Dan segi tempat juga. Kalau sendiri kan tidak bisa khutbah dia. Mau khutbah dengan siapa? Kalau berjamaah di masjid dia bisa banyak dapat pahala, bisa mendengarkan khutbah, dapat pahala i'tikaf misalnya kan. Atau boleh juga digerjakan di lapangan yang luas, tempat yang terbuka. Kalau masjid tidak cukup, kalau masjid tidak menampung, di tempat yang terbuka. Yang penting tempatnya suci, ya, tempatnya layak untuk dipakai untuk sholat. Jadi itu ada yang penting juga. Kalau kita ketika melaksanakan sholat id jangan sembrono, ya. Kan di situ juga ada sunnah-sunnah, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum sholat id, Habib. Itu saya ingat dulu kalau kita di Tarim itu sama Habib Umar, Muhammad bin Sayyid bin Habib, semua Habib Salim Syed
Di kota Tarim itu orang-orang yang mana mereka memang perhatian untuk mengamalkan sunnah. Itu saya ingat kalau Idul Fitri itu kita biasanya habis sholat subuh itu dihidangkan kurma sama kopi. Betul. Itu katanya untuk membedakan antara Ramadan dengan Id. Kalau Idul Sunnah. Adha, Itu sunnah. Jadi kalau Idul Fitri kita sunnah iftar, makan sebelum kita sholat sholat Id. Id. Kalau Idul Adha, Kalau Idul Adha sebaliknya, kita disunnahkan Imsak. imsak, jangan makan. Nah, jadi sampai selesai kita sholat Idul Adha, bahkan kalau bisa makanan yang pertama kita makan itu dari daging hewan yang kita potong. Itu sunnahnya. Masya Allah. Jadi sebelum sholat, dari setelah subuh itu sampai kita sholat jangan kita makan. Untuk membedakan antara Idul Fitri dan Idul Fitri. Idul Fitri kenapa disunahkan makan? Karena sebelumnya puasa kita 1 bulan. Ramadan. Nah, Ramadan kita puasa. Untuk membedakan itu kita makan di Idul Fitri. Idul Adha sebaliknya. Karena kita mau kurban nanti kita puasa dulu dari subuh sampai setelah sholat, sampai kalau bisa kita makan dari daging yang kita hewan yang kita potong. Gitu. Dan juga di situ tidak salah, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah kan mau Idul Adha atau Idul Fitri kita harus menampakkan syiar hari raya. Betul. Jadi yang dianjurkan ketika mau sholat Idul Adha, perbanyak bertakbir. Kita dari rumah keluar bertakbir. Takbir, di jalanan takbir. Bukan hanya Jalan di masjid. kaki, naik kendaraan, sepeda, mobil, bertakbir kita. Perbanyak bertakbir. Kemudian yang disunnahkan juga kalau kita mau berangkat sholat Idul Adha itu, datangnya dan pulangnya kita lewat jalan yang beda. Pulangnya kalau kita bisa kita lewat jalan yang lebih jauh. Kenapa? Supaya lebih banyak orang yang kita jumpai, lebih banyak tangan-tangan yang kita bisa bermusafahah, berjabatan, dan kita mendapatkan ampunan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk tadi silaturahim. Ketika kita lewat jalan yang lain, kita akan ketemu dengan orang yang rumahnya di jalan yang lain. Kita ketemu silaturahim, kita jabatan tangan, lunturlah atau hilanglah dosa-dosa kita. Semakin banyak yang kita jumpai, semakin banyak kita dapat ampunan dari Allah. Jadi pakai wangi-wangian, pakai baju yang baru tadi. Mandi juga ada ya. Mandi, nah ini sunnah mandi sebelum sholat. Dan memang di setiap perkumpulan kita disunahkan mandi. Bersih, Ya, karena Rasulullah bersih. mengajarkan bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman. Dan Rasulullah paling bersihnya manusia, Allahumma paling wanginya salli manusia. Barik Masya alaihi Allah. wa ala alihi Alhamdulillah. wasallam. Itu Masya Allah, itu hal-hal yang memang harus kita lakukan, kita praktekkan terutama dalam hari-hari besar Islam, yaitu hari Idul Adha atau Idul Fitri. Dan juga ketika Id itu sendiri ya, karena banyak daripada kalangan orang awam. Saya pernah lihat ada kan pasti setiap tahun orang itu yang masbuk hadir. Tertinggal. Jadi ada yang datang ke masjid sudah tinggal 1 rakaat. Dia bingung. Tadi saya kurang 1 rakaat. Atau dia masuk bermakmum sedangkan imam sudah baca surat. Dia belum takbir kan, karena itu sholat Id kan karena ada takbir di rakaat pertama berapa, di rakaat kedua. Rakaat yang pertama 7 takbir. Ya. Rakaat pertama. Imam dan makmum sama mengikuti. Rakaat yang kedua ada 5 takbir. Itu untuk sholatnya. Tapi kalau untuk khotibnya itu di khutbah pertama 9, di khutbah kedua 7 takbir. Dan jangan lupa niat ya kan. Niat. Nah, ketika masuk sholat tuh niat yang pertama kan, yang wajib. Iya. Karena yang antum tadi sebutkan ini Ustaz, mungkin masalah yang masbuk, yang ketinggalan, mungkin dia masuk imamnya sudah mulai takbir. Iya. Atau mungkin sudah takbir misalnya di 5 rakaat kali. pertama sudah takbir 5 kali misalnya kan. Ini makmum baru ikut. Baru Allahu Akbar, imam sudah takbir 5 kali. Iya. Masuk Biasanya 6-7. Imam takbir lagi yang ke-6, makmum ikut. Sampai ke 7. Imam takbir yang ke-7, makmum ikut lagi yang ke-7. Biasanya imam baca Fatihah, makmumnya ini takbir sendiri biasanya. Iya. Nah, ini Itu gimana tuh, Ustaz? ini salah ya. Takbir itu sunnah Iya. dan mengikuti imam wajib. Wajib. Nah, Jadi tidak usah ditambahin. Enggak usah, dia Mendengarkan imam. menangi berapa dari imam itu sudah bagian dia sudah. Jadi Kalau ngikut itu kesalahan yang banyak yang terjadi. Jadi enggak usah ngikuti takbirnya imam atau enggak usah nambah sendiri. Ini kan nambah sendiri Iya, namanya. betul. Jadi
Kalau antum memang terlambat, dapat 2 ya sudah 2, dapat 3 ya sudah 3. Jadi takbir yang Makanya jangan terlambat. Iya. Jangan Jadi terlambat. takbir yang dilewati atau yang sudah dia tidak menangi, dia menang itu sudah ditanggung imam. sudah ditanggung imam. Seperti kalau kita masbuk, kita tidak baca Fatihah misalnya, kan sudah Fatihah itu tanggungannya imam. Kita langsung takbir, imam ruku ya kita ikut ruku, kita tidak baca, seperti itu. Jadi jangan sampai kita, itu banyak terjadi sama awam itu. Kesalahan-kesalahan ini kita lihat, misalnya imam sudah takbir 7 kali, makmum baru ikut, langsung dia takbir sendiri. Allahu Akbar 7 kali. Sambil dia sholat dia takbir. Nah, itu berarti nggak kompak sama imamnya ini. Dia nggak patuh, nggak ngikuti imam. Nah, mudah-mudahan tidak terlambat lagi jamaah-jamaah ini. Insyaallah. Biasanya yang bergadang malam. Tapi kalau bergadangnya yang dianjurkan oleh Rasulullah, ahyaul lail, ini memang disunahkan. Itu. Ya, memang pada malam hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri itu dianjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tasbih, zikir, kalau bisa sholat tasbih ya. Seperti di tempat-tempat kita biasanya ada sholat tasbih. Ya, jam 3 ya. itu sholat tasbih ya. Kalau di Bondowoso di Masjid Awabin, Masjid An-Nur itu jam 3 sholat tasbih. Biasanya setelah sholat tasbih ada lontong. Ya. Biasanya makan. Ya, ini juga untuk merangsang, untuk memberikan semangat kepada orang-orang. Ya, bukan sahur sih, tapi ya sekedar camilan dan juga bersyukur kepada Allah bisa menghidupkan malam. Iya. Tapi setelah sholat subuhnya nanti baru imsak. Ya, Kan lumayan kan, kalau sudah ada lontong kan lumayan kan, walaupun nggak makan 3 jam 4 jam sudah ada lontong di perut. Iya. Ini misalnya, atau bisa diganti dengan makanan yang lain misalnya. Tapi sebelum sholat subuh dihidupkan dengan qiyamul lail, ibadah dan tadarusul Quran. Karena di malam-malam itu Allah ingin memberikan doa yang mustajabah, diterima doa-doa oleh Tidak Allah. ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa di 5 malam. 5 malam, di antaranya malam Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, semangat insyaallah bisa insyaallah. menghidupkan malam tersebut. Insyaallah. Amin. Semoga yang telah dibahas dan kita sampaikan di podcast kali ini semoga bermanfaat. Insyaallah semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh barakah. Ya Rabb. Insyaallah Amin. Ya Rabb. tahun depan yang belum haji oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk haji dan berkorban insyaallah. Amin. Ya amin insyaallah. Kita tutup majelis ini dengan doa. Jadi اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما بالقبول تمام كل سوء معمول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة